Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Prayatno. Saya dari kelas 11 TJKT 1. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi yang kelompok saya lakukan dengan tema proyek desain topologi jaringan. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Triani Ayurianti, Vinano Agustiani, dan saya Aksan Prayatno, kemudian Yudhistira, dan yang terakhir ada Jaharto Febrianti. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Nah, untuk hasil observasi yang saya lakukan ini adalah bertujuan untuk memahami kebutuhan perangkat jaringan, lokasi pemasangan, serta rekomendasi untuk pengembangan infrastruktur jaringan sekolah. Nah, yang pertama saya akan memberikan gambaran umum tentang topologi jaringan yang digunakan di SMK Negeri 1 Majalengka. Untuk topologinya sendiri itu menggunakan topologi STAR di sebagian besar area, termasuk bengkel, ruang kelas, dan fasilitas umum seperti perpustakaan. Keunggulan dari topologi STAR ini adalah mudah diatur dan juga dipelihara. Jika terjadi kerusakan pada satu perangkat, tidak akan mempengaruhi perangkat yang lain. Tapi topologi STAR juga memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan kepada perangkat switch dan juga hub. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang kebutuhan apa saja di setiap ruangan, bengkel, ataupun fasilitas di dalam sekolah, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang spesifikasi alat-alat yang digunakan. Nah, untuk spesifikasi alat yang digunakan ini, untuk perangkat yang digunakan ini hampir semua sama di koridor, di bengkel-bengkel, di ruang kelas maupun di fasilitas lainnya, itu hampir semuanya menggunakan perangkat yang sama. Seperti yang pertama itu ada switch TP-Link dengan spesifikasi 24x10/100 MB per second RJ45 port dengan switching capacity 4.8 GB per second, kemudian paket forwarding rate 3.57 Mbps, dan mempunyai fitur MAC address stable 8K dan buffer memori sebesar 2 MB. Selanjutnya ada access point TP-Link TLR840N dengan spesifikasi data rate 300 MB per second dengan dua antena kali 5 dBi omnidirectional, kemudian operasi frekuensi 2,4 GHz dan memiliki interface 1x10/100 MB per second antara port. Kemudian ada router Mikrotik dengan tipe RB952i5AC2NE dengan spesifikasi CPU GTA 9531 650 MHz dan RAM 64 MB dengan standar wireless 802.11 ABGN dan ASET. Yang selanjutnya ada monitor dan unit PC. Nah, untuk monitornya sendiri itu menggunakan rata-rata menggunakan monitor LG dengan spesifikasi PC-nya itu sendiri menggunakan prosesor Intel Core i3 dan menggunakan hard disk sebesar 250 GB dengan RAM 8 GB. Berikut perangkat-perangkat yang secara keseluruhan digunakan dalam topologi jaringan SMK Negeri 1 Majalengka. Yang selanjutnya kita akan
membahas lebih jelas tentang apa saja perangkat yang digunakan, spesifikasinya apa, mungkin ya ada tambahan beberapa perangkat yang tidak saya sebutkan. Kita langsung saja ke bengkel yang pertama, yaitu ada bengkel TKJ. Nah, untuk bengkel TKJ itu sendiri menggunakan perangkat switch steering sebanyak 4 unit di masing-masing bengkel BKJ itu memiliki 1 unit switch steering, dan kemudian ada switch Gerling, ini juga ada 4 unit digunakan di masing-masing BKJ, di BKJ 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk switch Gerling ini memiliki spesifikasi 24 10/100 Mbps fast internet port dengan standarisasi IEEE 802.3 10 base internet atau Trans-Player Copper dengan auto MDIX adjacent for all ports. Dan kemudian ada switch steering dengan standar spesifikasi yang berbeda, yaitu standar 8.2.3i dengan infrared negative fanwas, power supply 100 sampai 240 IAC, dan yang selanjutnya ada access point TP-Link TLR 8.0. Nah, ini sudah saya sebutkan spesifikasinya di awal. Nah, untuk access point TP-Link TLR 8.0 ini sendiri ada 9 unit. Nah, masing-masing BKJ itu memiliki 2 unit. Selanjutnya ada router mikrotik. Ini ada 1 unit terdapat di ruang BKJ 4. Kemudian ada beberapa unit PC dan juga monitor, total ada 50. Di BKJ 1 ada 8 unit, di BKJ 2 tidak ada, di BKJ 3 11 unit, serta di BKJ 4 itu ada 11 unit. Kemudian ada router Wi-Fi juga dengan spesifikasi kecepatan maksimal 1267 Mbps dengan frekuensi 2.4 GHz dan ditambah 867 Mbps dengan frekuensi 5 GHz. Nah, Wi-Fi ini juga memiliki 1 port WAN, 3 port LAN dengan indikator LED. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Lanjut ke bengkel yang selanjutnya, ada bengkel DPIB. Untuk di bengkel DPIB ini terdapat perangkat switch TP-Link 4 unit masing-masing. Di bengkel terdapat 2 unit, itu di DPIB 1 dan juga 2. Selanjutnya ada access point TP-Link TLR 8.0. Nah, ini ada sebanyak 3 unit terdapat di masing-masing bengkel DPIB, dan 1 access point itu ada di ruang guru DPIB. Kemudian ada router mikrotik terdapat 1 unit di ruang guru DPIB. Kemudian ada beberapa perangkat PC dan juga monitor ya, ada sebanyak 75 unit dengan jumlah 36 unit di DPIB 1 dan 37 unit di bengkel DPIB 2 dan 2 unit di ruang guru DPIB. Nah, di ruangan yang selanjutnya adalah bengkel TKR. Nah, untuk di bengkel TKR ini
menggunakan perangkat switch TP-Link sebanyak 1 buah yang berada di bengkel TKR serta akses point TP-Link TLR 840N di ruang guru dan TKR itu masing-masing 1 unit. Kemudian ada unit PC dan juga monitor. Di ruang guru itu ada 1 unit dan di bengkel TKR itu ada 1 unit. Lanjut, yang selanjutnya ada bengkel TKL. Nah, di bengkel TKL ini menggunakan akses point TP-Link TLR 840N sebanyak 2 unit. Nah, ini terdapat di ruang guru. Selanjutnya ada PC ya, dengan monitor LG ada sebanyak 3 unit dan ini juga sama di ruang guru. Untuk semua unit ini di ruang guru. Yang selanjutnya ada bengkel TM. Untuk bengkel TM ini dia menggunakan akses point TP-Link TLR sebanyak 1 unit di ruang guru, kemudian switch TP-Link 1 unit di ruang guru juga, kemudian ada PC sebanyak 21 unit dan ada di TVTM 2 unit, ruang guru 1 dan di lab AutoCAD 18 unit. Yang selanjutnya ada ruang hubin atau BKK ya. Di BKK ini menggunakan router mikrotik RB952 1 unit, hanya 1 unit dan 2 unit PC. Kemudian ruang genset, di ruang genset ini ada switch mikrotik 1 buah dengan spesifikasi 10 per 100 MB per second RJ48. Kemudian yang di ruangan selanjutnya ada ruangan TPTSM dan juga BC. Nah, untuk di ruangan TPTSM dan BC itu ada 3 unit PC atau komputer, 1 unit di TPTSM dan 2 unit di BC. Kemudian akses point TP-Link sebanyak 2 unit di BC. Kemudian ada switch TP-Link juga 1 unit di BC. Dan yang selanjutnya ada bengkel RPL. Untuk di bengkel RPL ini menggunakan perangkat akses point TP-Link 12 volt dengan jumlah unit 1 di ruang guru BPL di pasang 1. Kemudian ada switch TP-Link ada 7 unit jumlahnya, di masing-masing BPL itu dipasang 2 unit dan di ruang guru juga 2 pasang 2 unit. Kemudian ada unit komputer ya dengan total 110. Masing-masing di ruang bengkel RPL itu ada 36 unit komputer. Untuk total ruangan itu sendiri itu ada 3 ruangan dengan masing-masing ruangan 36 unit komputer dan terdapat 2 unit komputer di ruang guru. Lanjut ke ruangan selanjutnya ada kopi atau koperasi guru. Untuk di koperasi guru itu ada 1 unit router mikrotik. Nah, yang selanjutnya ada pos satpam. Untuk di pos satpam ini sendiri hanya memiliki 1 buah perangkat akses point. Kemudian di lab 1-6, di lab 1-6 ini di mesin ruangan itu memiliki akses point. Nah, akses point ini hanya terdapat di lab 2 dan lab 4, masing-masing 2 perangkat. Dan kemudian ada 216 unit komputer dengan masing-masing lab itu mempunyai 30 komputer. Nah, yang selanjutnya ada perpustakaan. Di perpustakaan ini
menggunakan perangkat access point TP-Link sebanyak 1 buah, dan juga terdapat 12 unit komputer. Di perpustakaan ini terdapat 11 komputer di bawah dan juga 1 di atas. Nah, yang selanjutnya ada koridor kelas, lab bahasa, dan juga aula. Untuk koridor, lab, dan juga aula ini ada terdapat perangkat access point TP-Link, yaitu 1 unit di koridor 2 di sekitar ruang 14, 1 unit di koridor 3 di sekitar ruang 19, dan 1 unit di koridor 4 di sekitar ruang 24. Kemudian 1 unit di aula, 1 unit di koridor 5, 1 unit di koridor 6, dan terdapat beberapa switch TP-Link, yaitu ada 2 unit, 1 unit di lab bahasa dan 1 unit di ruang 15. Nah, yang selanjutnya itu ada switch mikrotik, ada jumlah 4 buah, 4 unit, 1 unit di 28, kemudian 1 unit lagi di ruang 2, 1 unit di ruang 36, dan 1 unit lagi di ruang 37. Kemudian ada 2 unit komputer di lab bahasa. Nah, selanjutnya di sekitaran koridor ruang guru, koridor belakang, dan juga SPW. Nah, untuk di koridor ruang guru itu terdapat 1 switch TP-Link, kemudian terdapat 1 repeater, terdapat switch mikrotik di bagian koridor belakang, dan access point TP-Link di SPW terdapat 1 unit, serta fiber optik di koridor ruang guru. Dan untuk fiber optik ini dia type atau modelnya itu kabel FO udara global 12 core, aerial 7,7 mili 2 km. Yang selanjutnya ada dan prasarana serta resepsionis. Nah, untuk di ruang saprasi itu terdapat switch TP-Link 1 buah, kemudian ada 14 unit komputer, 13 di ruang sapras dan 1 unit di resepsionis, dan ada access point TP-Link. Kemudian di kesiswaan dan juga BK, terdapat 1 unit komputer di ruang kesiswaan, serta ada 2 unit access point di kesiswaan 1 dan di ruang BK itu 1 unit, dan ada lagi access point yang berbeda. Spesifikasi ini terdapat di ruang kesiswaan. Jadi di ruang kesiswaan itu ada total 2 access point. Yang selanjutnya di ruang server. Nah, untuk di ruang server itu sendiri terdapat 1 unit komputer di ruang kesiswaan serta 1 access point di ruang kesiswaan. Nah, untuk ruang TU ini yang selanjutnya ruang TU. Nah, untuk di ruang TU ini terdapat 3 unit komputer, dan yang selanjutnya ruang pertemuan lantai atas. Untuk di ruang pertemuan lantai atas ini dia terdapat 1 perangkat access point link dan 1 ODP di ruang kesiswaan. Nah, sekian presentasi hasil observasi dari saya. Mungkin untuk yang terakhir ada beberapa saran. Yang pertama itu perbaikan wifi yang mati beberapa daerah tertentu, kemudian penambahan akses point di area koridor belakang, dan perapihan kabel-kabel yang keluar dari jalurnya seperti
di dekat musola Lantar dan juga di sekitaran ruang 38. Nah, kesimpulan dari observasi ini adalah topologi jaringan di sekolah menunjukkan bahwa pemilihan topologi jaringan sangat mempengaruhi kinerja, keandalan, dan kemudian perawatan jaringan sekolah. Beberapa topologi yang digunakan seperti topologi star, bus, dan ring memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk topologi yang sering digunakan untuk di sekolah-sekolah adalah topologi star karena mudah diatur dan juga dipelihara. Dan jika terjadi kerusakan pada satu perangkat, itu tidak akan mempengaruhi perangkat yang lain, namun bergantung pada perangkat pusat dan switch atau hub. Jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Sekian pemaparan hasil observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.